Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama channel saya Rusman93 Pasar. Oke, kali ini saya akan bagikan tentang cara-cara menembak atau memasar ikan ya. Untuk kedalaman karena jenis-jenis ikan itu eh, apa namanya? Dia naiknya itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Ada yang setengah air, ada yang satu jengkal dari air, ada yang ngokok gitu teman-teman. Oke, langsung saja sebelum saya melanjutkan video ini, yang baru gabung di channel saya silahkan eh, semangatkan atau memberi support kepada saya dengan cara subscribe, like, dan komen ya teman-teman ya. Jangan lupa di share juga, pokoknya kita selalu mendukung. Oke, nggak usah lama-lama, mari kita bikin teori ya teman-teman ya. Kita belajar bareng-bareng. Di sini saya sudah menyiapkan kertas dan pulpen. Oke, kita sekarang belajar teori memasar ikan yang paling mudah dulu. Ini air ya teman-teman, ini ibaratkan air, dan ini adalah ikan. Tuh gimana ini? Nah, ini ikan ya teman-teman ya. Di sini ikan, ini ibaratkan pohon. Nah, sini mungkin ya. Nah, untuk mungkin kebanyakan ya, kalau memasar ikan itu rata-rata memang naik pohon ya teman-teman ya. Tapi kadang-kadang banyak lolosnya. Saya sendiri pun kadang seperti itu. Nah, walaupun saya di sini juga pemula, tapi sebenarnya saya nembak ikan itu sudah lama ya. Tapi baru-baru ini saya membuat konten, dan tolong semangati saya teman-teman ya. Oke. Nah, kita dari pohon, seumpama kita dari pohon. Posisi yang benar adalah, kalau dari pohon itu sebenarnya mudah juga sih, mudah gampang. Yang penting kita harus tenang dan usahakan pohon itu tidak goyang ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa ngesut bagian, agak susah ya. Pas di ikan ya teman-teman ya, pas di ikan. Nah, kalau kita di pohon dengan cara seperti ini, kebanyakan tidak meleset ya teman-teman ya, karena pas ikan ini posisi ikan ngokok. Ketika ini ikan setengah air ya, atau satu jengkal dari air. Di sini ada ikan. Nah, ikan. Nah, usahakan kita itu ngesutnya itu jangan pas ikannya, tapi diberi jarak ya teman-teman ya. Nah, kira-kira satu jengkal ya, satu jengkal. Nah, cara ini biasanya sering digunakan para pemasar ikan ya, karena kalau kita pas ngincernya pas ikan, itu akan ke sini. Nah, ke sini, jatuhnya ini ke sini. Nah, ini cara ini salah. Cara ini salah karena ikan di dalam air itu beda. Kalau ikan di dalam air kita nembaknya pas ikannya, itu akan terjadi seperti ini yang biasanya, atasnya ya, atasnya. Nah, di sini ini salah. Yang benar adalah jaraknya itu sekitar satu jengkal atau satu kilan dari ikan. Itu insya Allah bisa tepat sasaran ya teman-teman ya, mudahan ya, kira-kira satu jengkal lah. Dan apa namanya, biasanya cara-cara seperti ini sering digunakan para pemasar ya, karena ikan di dalam seperti ini itu kalau kita pakai kacamata dilihat dari atas itu cuma bayangan. Kalau kita nembaknya ini dari atas pohon terus ngepasin ikannya, itu yang terjadi akan seperti ini biasanya, rata-rata ya, atasnya ya. Nah, kalau kita nembaknya ngesutnya itu jaraknya ini satu jengkal atau satu kilan dari sasaran. Nah, mudah-mudahan
jarang melesetnya gitu ya teman-teman ya, kira-kira ya sudah paham ya. Saya dekatkan dulu, barangkali teman-teman kurang paham. Nah ini ya, nih ini jaraknya 1 jengkal, ini 1 jengkal. Oke, kita ke belajar yang kedua lagi ya, yang cara yang kedua. Sekarang jarak, belajar mengenai jarak. Posisi kita ini jaraknya sekitar ada, mungkin kalau kapasitas senapan yang biasa kita pakai itu uklik, berbeda dengan senapan PPC ya, itu beda. Nah khususnya ini untuk uklik ya. Nah ini air, ini ikan jauh, pertama yang kelihatan ya. Nah ini ikan, kita posisi di atas pohon lagi nih. Ini posisi yang di atas pohon ya teman-teman ya. Nah sudah, ini ibaratkan kita lah. Ini Pak Wardoyo sedang menembak. Nah kalau posisi seperti ini, jaraknya ini jarak sekitar kurang lebih 10 meteran ya, jarak 10 meter. Nah ini teman-teman, kalau jarak 10 meter dengan kapasitas senapan uklik itu biasanya kalau untuk mengenai sasaran agak-agak lumayan sulit ya. Cuman yang saya sering lakukan di sini dan insya Allah jarang meleset, itu kita sama seperti kita nembak ikan di dalam air tadi. Ini kita posisi dari atas. Nah nembaknya di sini ya teman-teman ya, maksudnya kita di sini. Ini tetap jarak 1 jengkal. Nah di sini teman-teman, yang perlu kita perhatikan posisi seperti ini, posisi ikan jauh, yang perlu kita perhatikan adalah cuaca ataupun angin ya. Angin ini sebenarnya sangat pengaruh untuk kita ngesut ya. Kalau posisi jarak jauh, kita perlu ketenangan di sini. Kalau misalkan di sini posisi kendala angin masih kenceng, jangan disut dulu ya, kita bersabar lah, namanya orang usaha kan. Nah kalau kita nembak pas posisi ikan, itu yang akan terjadi sama seperti kita nembak di di ikan di dalam. Ini khususnya ikan jauh ya. Nah di sini pasti di sini ya, nggak pasti tapi rata-rata gitu, rata-rata ini pasti di sini. Gila, kalau kita nembaknya pas ikan nih, kita ngesutnya pas ikan, itu yang terjadi kebanyakan seperti ini teman-teman. Itu salah. Ini untuk jarak jauh ya teman-teman ya, seperti kita ngesut ikan di dalam, cuman bedanya ini jarak ya teman-teman. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah anginnya. Kalau anginnya kenceng ya jangan disut dulu, karena itu sangat pengaruh juga. Dan saya sarankan untuk para pasar mania, diusahakan selalu pakai kacamata Polaris, karena sangat membantu itu sangat membantu. Nah mungkin kurang lebihnya paham ya teman-teman ya. Saya juga baru belajar, mungkin cara-cara ini bisa bermanfaat untuk kalian juga ya. Oke, sekarang tahap selanjutnya. Sekarang ini posisi kita nembak posisi di bawah, kita nggak naik pohon. Kita di sini nggak naik pohon ya, tapi kita di bawah pohon. Nah seperti ini. Ini topi teman-teman, maklum saya nggak bisa gambar, ini hanya teori juga ya, semoga bermanfaat juga.
Nah, ini beginilah kira-kira. Nah, ini ikannya teman-teman ya. Nah, ini ikan lagi ngokop nila biasanya. Nah, kalau kita posisi nembak atau ngesut ini kita nggak naik, nah ini seperti sama caranya teman-teman. Kita itu ngesut bagian sininya nih, kita kasih jarak ya. Nah, di sini nih yang pas. Nah, itu kita sama menembak kayak ikan di dalam. Kalau posisi kita ini di bawah ya, nggak naik pohon. Nah, ini cara seperti ini biasanya jarang melesetnya. Nah, kalau kita pasin ikannya sama, yang terjadi itu pasti, ya nggak pasti tapi kebanyakan pasti itu arahnya itu di sebelah di belakangnya ikan, dan kita juga harus memperhatikan posisi ikan juga ya di sini. Kalau bisa pas dia itu bukan menghadap ke kita tapi pas apa ya, samping lah gitu. Nah, cara yang digunakan kalau kita di bawah ya sama seperti ini. Kita posisi ngesutnya itu dikasih jarak juga, jangan pas ikan. Kalau kita di bawah kita ngepasin ikan, yang terjadi biasanya seperti ini ya teman-teman ya. Dan untuk posisi seperti ini, kalau pas kita ngelihat ikan di dalam, jarak mungkin ini ikan lah teman-teman ya, ini ikan. Ini ikan, ini posisinya mungkin biasanya jaraknya sih kelihatan putih lah kalau kita pakai kacamata itu. Nah, ini juga kita ngesutnya kalau posisi ini kita di bawah, itu juga kita jangan dipasin ikannya. Kalau bisa kasih jarak yang lumayan lah, mungkin sejengkal setengah. Nah, ini dari posisi ikan. Kalau kita ngelurusin posisi ikan di sini ya teman-teman ya. Nih di sini. Itu kita ngesutnya sama, kasih jarak kira-kira 1,5 jengkal. Kalau kita ngepasin ikan malah jauh dari jangkauan. Ini biasanya yang terjadi di sini. Ini salah ini teman-teman ya. Itu sih menurut pengalaman saya yang sering saya lakukan ketika saya maser ikan seperti itu, dan insya Allah jarang melesetnya ya teman-teman ya. Ini hanya teori bagi teman-teman yang kurang paham cara menembak ikan atau maser ikan di dalam air, ikan waktu kelihatan, posisi di bawah, ataupun kita posisi naik di atas pohon. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah ketika kita naik pohon itu kondisi angin ya. Kalau anginnya kenceng itu ya jarang meleset, kalau tenang ya mudah-mudahan kena. Tapi kalau untuk pagi sih jarang sih biasanya angin itu ya teman-teman ya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Ini juga saya baru dari kemarin saya mau ngasih teori seperti ini, tapi akhirnya sempet juga ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Terus dukung channel saya Rusman 93 Pasar. Salam satu laras, dan silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah video saya. Oke, salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.